teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi kita dalam ibadah Youth dan Teens GW Grace Community Center. Dan hari ini kita sama-sama merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Yesus bangkit dari kuburnya. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita bersyukur sebab pengorbanannya di kayu salib yang menebus kita, yang melayakkan kita untuk menerima keselamatan. Maka dari itu saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan Yesus, merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau mengingat Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang Kau berikan buat setiap kami, menebus setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami mau menyembah-Mu, kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yes. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari dengan senap hati angkat pujian ini. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari angkat suara-Mu, mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama-Nya, sebab Dialah yang mulia. Glory, 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 kami sembah Kau Tuhan.
Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, buat karya-Mu di kayu salib, menebus setiap kami, memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu, menyampaikan setiap isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom rekan-rekan muda di GBI GCC, senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah sore hari ini, bersama-sama di tempat ini dan di rumah kita masing-masing, teman-teman yang mengikutinya secara online. Nah, hari ini kita ada di dalam perayaan Paskah. Wow, ini menarik sekali karena Paskah adalah sebuah perayaan yang dirayakan oleh semua umat Kristen di seluruh dunia dan kita pun juga merayakannya. Tetapi hari ini kita akan belajar makna dari Paskah yang sesungguhnya. Saya kasih tema renungan kita hari ini dengan judul For His Glory atau bagi kemuliaannya. Nah, peristiwa Paskah atau penyaliban Yesus Kristus adalah kejadian terpenting dalam seluruh sejarah umat manusia. Rasul Petrus di dalam suratnya Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Bahkan ayat ini dijadikan lagu. Yang kita udah tahu semua lagunya kan, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Lagunya kita udah sama-sama. Tapi mari kita memaknai dengan benar Paskah yang sesungguhnya. Rasul Petrus menunjukkan bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menanggung dosa manusia. Nah, dasar iman Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena tanpa kebangkitan iman kita menjadi sia-sia. Pengharapan kita menjadi sia-sia. Pengenalan kita akan Tuhan menjadi sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Sejak semula manusia diciptakan, sebenarnya manusia itu didesain untuk kemuliaan Allah. Tetapi dosa membuat manusia menjadi hidup untuk dirinya sendiri dan memuaskan keinginan dagingnya. Tidak lagi ada di dalam rencana Allah, tidak lagi ada berada dalam jalur Allah, tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana karya penebusan Kristus itu memberi dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Dosa membuat manusia menjadi hidup untuk dagingnya sendiri, untuk hidupnya sendiri, untuk nafsunya sendiri, dan bukan untuk memuliakan Allah. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus itu mengalahkan maut. Apa artinya mengalahkan maut, teman-teman? Artinya mengalahkan maut berarti Kristus itu sudah mengalahkan dosa. Dosa masa lalu, dosa turunan, dosa yang menjadi tabiat kita itu dikalahkan di atas kayu salib. Nah, dan bukan hanya mengalahkan dosa, kalau Kristus mengalahkan maut artinya Kristus juga mengalahkan iblis. Jadi ini sebuah karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun.
Saya ulangi, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, ada fakta-fakta menarik yang saya catat di sini mengenai Tuhan Yesus kita. Yang pertama, Yesus tidak pernah menulis buku. Sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, Yesus itu nggak pernah nulis buku. Tetapi banyak buku yang menulis tentang Yesus daripada buku tentang apapun juga yang pernah ditulis, yang pernah diterbitkan. Yang kedua, fakta yang lain adalah Yesus tidak pernah menulis lagu selama pelayanannya. Dia bukan komposer lagu, dia nggak pernah menciptakan lagu, tetapi ribuan lagu, bahkan lebih dari ribuan, mungkin puluhan ribu yang ditulis mengenai Tuhan Yesus. Yang berikutnya, Yesus itu tidak pernah melukis dirinya. Dia nggak pernah punya jiwa seni untuk melukis atau membuat patung. Tapi kita tahu ribuan bahkan lebih seniman menggambarkan tentang Yesus. Bahkan ada banyak sekali patung yang mendeskripsikan tentang Yesus. Nah, fakta yang terakhir, yang berikutnya adalah begini. Dia tidak pernah sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya ada di dunia ini, Yesus itu tidak pernah pergi lebih dari 100 mile di dalam pelayanannya. Artinya 100 mile kalau kita compare dengan kilometer berarti mungkin sekitar 120-an kilometer lah kurang lebih ya. Sepanjang pelayanannya dengan berjalan kaki, dia nggak pernah melewati 100 mile. Mungkin Bapak Gembala di sini jauh lebih jam terbangnya ya. Dulu sebelum pandemi Om Bas itu hampir tiap bulan 2-3 kali terbang keliling-keliling kemana-mana untuk pelayanan. Atau ada orang yang hari ini di Papua, besok di Ambon, besok lagi di Medan, besok lagi di Aceh, besok lagi di Jakarta, besok lagi di Surabaya. Dulu orang bisa melakukan seperti itu. Sekarang pandemi orang juga melakukan seperti itu tapi lewat Zoom. Jadi nggak perlu beli tiket pesawat. Tapi Yesus selama hidupnya pelayanannya nggak lebih dari, perjalanan pelayanannya nggak lebih dari 100 mile. Tetapi menarik buat kita. Tapi kenapa dia begitu terkenal di seluruh dunia? Kenapa dia begitu populer? Bahkan muridnya itu hanya 12. Tapi menghasilkan data tahun 2016 pengikut Kristus atau kekristenan itu mencapai 2,4 miliar di seluruh dunia. Dari seorang yang gak pernah nulis lagu, gak pernah nulis buku, gak pernah melintasi perjalanan pelayanan lebih dari 100 kilo, ke Pare-Pare aja 150 kilo guys. Yesus itu gak pernah lebih dari itu pelayanannya. Tapi kenapa Yesus begitu populer? Kenapa Yesus begitu terkenal? Nah, jawabannya adalah karena kuasa kebangkitannya. Kenapa Yesus begitu dikenal? Karena dia mati dan bangkit dari kematian. Belum pernah ada orang selain Yesus yang melakukan hal ini, bangkit dari kematian mengalahkan maut. Dia bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi juga naik ke sorga. Saya ulangi, dia bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi juga naik ke sorga. Menyediakan tempat buat kita. Itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu makanya meresponi karya Tuhan dalam momen Paskah ini, mari kita boleh memberikan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Pada akhirnya di dalam dunia ini, kita harus memilih kepada siapa kita menghambakan hidup kita. Kepada siapa kita mengikatkan hidup kita. Hanya ada dua pilihan. Kepada Tuhan
kepada Yesus sang pemilik hidup kita, kepada Allah yang dimana melakukan karya keselamatan buat kita, atau kepada dunia ini, atau kepada dosa. Kalau kita memilih menghambakan diri kita kepada Allah, maka dosa akan dilalukan dari hidup kita. Kita akan diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk melepaskan diri kepada ikatan-ikatan dosa. Tapi kalau kita memilih mengikatkan diri kita kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, atau mengikatkan diri kita kepada dosa, maka kita akan sulit melakukan kehendak Allah. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa memuliakannya. Karena tujuan dari karya penebusan bukan hanya sekedar untuk kita selamat, tapi Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan lebih dari sekedar menyelamatkan kita. Tuhan mau hidup kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakannya? Yang pertama, kita harus hidup bukan untuk kepentingan sendiri. Nanti teman-teman boleh dibaca setelah ibadah ini, kita nggak punya waktu untuk membacanya, tapi silakan teman-teman nanti membacanya bahwa di Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, nanti teman-teman baca, menarik sekali, tapi saya akan kutip bagian per bagian. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di ayat yang pertama dikatakan begini, jadi karena di dalam Kristus, kalimat di dalam Kristus menjadi pusat dari semua hal yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita di luar Kristus, seperti yang tadi saya sampaikan, maka semua fokus itu adalah diri sendiri. Ketika di luar Kristus, semua itu tentang kesenangan kita, semua tentang keinginan daging kita, semua tentang nafsu kita. Semuanya itu berfokus atau berpusat kepada diri kita. Tetapi ketika kita mengalihkan fokus kita, maka semua kesenangan diri kita itu berubah menjadi apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena Allah ingin setiap kita yang sudah putus hubungan dengan Allah karena dosa, kembali ada di dalam Dia. Makanya Kristus harus mati di kayu salib dan harus bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Dia. Hal-hal yang memuliakan Dia itu seperti apa sih? Dalam Filipi 2 ayat yang pertama ditulis begini. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, kerendahan hati, jauh dari kepentingan diri sendiri atau selfish. Bukankah ini hal-hal yang memuliakan Allah? Ini yang menyenangkan Allah. Nah, perhatikan kalimat ini. Selama kita hidup untuk kepentingan diri sendiri, kita tidak akan memuliakan Allah. Saya ulangi, selama kita hidup untuk kepentingan diri sendiri, kita tidak akan memuliakan Allah. Mari kita mengalihkan fokus kita untuk memuliakan Allah. Melalui Paskah, perayaan Paskah hari ini, mari kita berubah dari yang tadinya fokus kita hanya diriku, aku, egoku, dagingku, kesenanganku, keinginanku, menjadi berubah, menjadi menyenangkan Allah. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Yang berikutnya, kita harus hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua, yang kelima dan ketujuh, saya gak punya waktu membacanya. Tetapi pikiran dan perasaan Kristus ini berbicara tentang bagaimana Yesus yang maha segalanya, tetapi tidak mempertahankan semuanya itu agar kemuliaan Allah bisa nyata melalui hidupnya sebagai manusia. Ada satu lagu yang menarik, dikatakan begini, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, Dia punya segalanya. Yesus itu
memiliki kuasa, memiliki otoritas, tapi dia rela mengosongkan dirinya, menanggalkan semuanya supaya rencana Allah digenapi di dalam hidupnya ketika dia menjadi manusia. Charles Spurgeon pernah berkata, Tuhan memerintahkan kita untuk mengamati, melihat Kristus, melihat dengan keinginan besar untuk mengadopsi gaya hidupnya. Bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk menjalankan apa yang Yesus sudah jalankan. Alkitab mengatakan Kristus itu mengerjakan jalan salib. Jalan salib itu apa artinya? Apakah kita perlu ikut di salib? Apakah kita harus ikuti seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Filipina di beberapa tempat? Setiap Paskah dia menoreh-noreh badannya, dia memakukan tangannya di atas kayu salib supaya bisa merasakan penderitaan Yesus. Apakah seperti itu kita memikul salib, memilih jalan salib? Bukan. Teman-teman, bukan seperti itu. Jalan salib itu artinya Kristus rela meninggalkan kemuliaan yang memang dia berhak untuk dapatkan. Kita harus tahu bahwa Yesus itu maha kuasa, maha segalanya. Tetapi dia menanggalkan kemuliaan. Kristus rela mengosongkan dirinya supaya rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu tergenapi. Saya ulangi bagian ini karena ini yang penting. Dia rela menjadi terbatas supaya apa? Supaya Allah yang tidak terbatas itu dapat bekerja di dalam kehidupan Yesus. Kalau kita tidak memiliki kemuliaan, kita itu nggak kehilangan kemuliaan. Benar nggak? Kita nggak kehilangan apa-apa, orang kita nggak punya kemuliaan. Bahkan seringkali kita itu suka sombong tipis-tipis, bikin update status kan, status di IG atau status di Facebook atau di Twitter sambil foto pelayanan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, padahal kemuliaan bagi dua. Saya juga, Tuhan juga. Sering begitu kan. Aduh, padahal mau pamer sih, tapi ininya ya kalau mau posting aja, nggak apa-apa sih. Saya nggak menghakimi sih, itu hak teman-teman. Tapi ada orang-orang yang kemuliaan hanya bagi Tuhan, buat jiwa-jiwa yang dijamah. Padahal kemuliaan bagi dua, guys. Nah, yang luar biasa adalah Yesus yang maha segalanya rela untuk menjadi terbatas. Yesus itu maha mulia, maha kuasa, maha segalanya, tetapi menjadi terbatas, mati di atas kayu salib karena dia mengosongkan dirinya untuk untuk keselamatan manusia. Ada peristiwa yang menarik ketika Yesus disalib. Sebelumnya dia berkata, Bapa, Bapa. Tetapi pada waktu dia disalib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau teman-teman perhatikan, kenapa dia memanggil Bapaknya dengan kata Allahku? Dia menjadi berdosa dan hina memanggil Allah supaya kita bisa memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Dia tahu bahwa no crown without cross, tidak akan pernah ada mahkota tanpa salib. Untuk keselamatan manusia yang berdosa, dia rela menyalibkan dirinya. Nah, buat kita, buat saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar untuk kita rela berkorban, menyalibkan kedagingan kita, supaya kemuliaan Tuhan saja yang terlihat lewat kehidupan kita. Seperti pujian yang tadi saya nyanyikan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Biar kita yang semakin berkurang, Yesus semakin bertambah di dalam hidup kita. Melalui peristiwa salib ini,
Biar kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Mari kita hidup di dalam ketaatan. Filipi 2 pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesus menunjukkan ketaatannya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan sampai akhir, itulah yang Yesus teladankan dalam hidupnya. Ketaatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang Kristen. Kita taat bukan untuk selamat, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Benar? Kita taat bukan supaya kita dapat keselamatan. No, keselamatan itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan, ketaatan menandai kehidupan kita. Saya ulangi, sebagai orang yang diselamatkan, ketaatan menandai kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, kita taat melakukan firman-Nya. Karena kita tahu pengorbanan Dia itu tidak terbatas, tidak terbalas. Maka kita mengasihi Dia, kita taat melakukan firman-Nya, kita taat untuk tidak hidup di dalam dosa, kita taat untuk tidak hidup dalam kedagingan kita. Karena apa? Kita mengasihi Dia. Itu yang menjadi tanda, itu yang menjadi bukti kekristenan kita. Kita taat sama orang tua kita taat sama pemimpin kita taat kepada aturan pemerintah, aturan yang berlaku. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini pengikut Kristus. Orang melihat Kristus melalui hidup kita. Saudara, mungkin karena hari ini kita pakai masker, kita bisa aja nyerobot lampu merah, orang nggak tahu. Tapi bagi yang kenal kita, oh begitu pelayan di mana itu? Pelayan di gereja itu, gerejanya di mana? Waduh, malu kita. Dia tahu kita karisteng, tapi kehidupan kita nggak pernah jadi berkat. Kita culas dengan orang, kita berlaku tidak adil kepada orang, kita berlaku curang sama orang. Jadi taat melakukan firman Tuhan bukan supaya untuk selamat. Mari kita luruskan hal ini. Ketaatan menandai kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita mengasihi Yesus. Karena kita memberikan hidup kita buat Yesus. Makanya kita taat. Walaupun Yesus itu mendapat apresiasi atas ketaatannya. Tapi bukan itu tujuan kita. Lewat ketaatan kita, kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia. Seperti contoh, Yusuf karena dia taat sama firman Tuhan, karena dia taat kepada Tuhan, makanya Fir'aun memuji Allah Israel. Dan karena Daniel itu taat kepada perintah Tuhan, Daniel itu taat kepada ketetapan Tuhan. Oleh karena ketaatan Daniel itu membuat Raja Darius memuliakan Allah. Sebagai manusia yang diselamatkan dalam hidup kita, ada benih yang memampukan kita taat kepada segala kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus itu penolong buat kita. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup taat, memampukan kita taat kepada kehendak Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Saya akan ulangi bagian ini. Mari hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan sorga, untuk kepentingan Allah, pekerjaannya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita hidup untuk Tuhan? Selama kita hidup untuk kepentingan diri sendiri, kita tidak akan memuliakan Allah. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Mari kita mengosongkan diri kita dan mengisinya dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang tadi saya sudah jelaskan, jalan salib, yang artinya apa? Menanggalkan semua ego kita dan menyalibkan kedagingan kita supaya kemuliaan Allah yang terlihat lewat kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Mari kita hidup taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
buat hari ini dalam perayaan Paskah. Salib-Mu mengingatkan kami betapa terbatasnya kami sebagai manusia. Salib-Mu membuktikan bahwa tidak ada satupun usaha dari kami yang kami bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kami selain anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Roh Kudus yang menolong kami supaya kami hidup di dalam jalan-Mu. Kami tetap berjalan pada ketetapan-Mu. Kami hidup di dalam ketaatan kami. Kami hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Dan kami hidup bagi Tuhan. Kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami mementingkan pekerjaan Tuhan. Itu boleh dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Berkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan teman-teman, aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau melewati ruang dan waktu. Engkau melewati semua batasan-batasan. Aku berdoa Engkau menjamah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang ada dalam pergumulan, yang mungkin sedang struggle dengan sesuatu, aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau nyata, Engkau hidup. Biar Engkau yang menjamah setiap pribadi. Kami mengundang Yesus, Engkau masuk dalam hati kami, memerintah dalam hidup kami. Paskah hari ini menjadi titik balik buat kami, di mana kami memberikan hidup kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Berkat-Mu tercurah limpah-limpah buat setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.